Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pertemuan ketiga, yaitu tentang pembuatan kurikulum PT atau daftar riwayat hidup. Nah, Kang, teman-teman buka di modul yang telah dibagikan halaman 20. Kan bisa lihat atau di layar ini bagaimana tampilan yang akan kita buat. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Kita menambahkan label 1 sampai dengan label 8. Nah, setelah itu ada edit 1, edit 2. Terus ini gunanya apa? Data time picker. Nah, ini fungsinya untuk mengatur tanggal secara otomatis. Nah, setelah itu ada radio button 1 dan radio button 2. Ini digunakan untuk pilihan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Setelah itu ada combo box. Yang combo box ini digunakan untuk pilihan seperti agama, misalkan Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Nah, di sini ada namanya list box. Nah, list box ini digunakan untuk sama seperti combo box, cuma bedanya list box ini nanti akan tampil data-data kita isikan sesuai dengan pilihannya. Nah, kalau memo ini digunakan untuk menuliskan alamat yang panjang misalnya. Nah, setelah itu ada button 1, button 2 dan button 3. Nah, button 1 ini kita gunakan untuk simpan, button 2 kita gunakan untuk menghapus, button 3 kita gunakan untuk exit ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke teman-teman buka bulan Delphi EX8. Nah, seperti biasanya kita pilih dulu file, new, PLC, POM, aplikasi. Nah, ini tampilan rancangan POM yang akan kita buat. Nah, sebelum kita nambahkan label 1 atau label 2, kita atur dulu POM-nya yang menjadi besar. Karena nah, seperti ini ya, kita atur agak menjadi lebih besar. Nah, yang pertama kita atur apa? Yaitu terkait POM 1 ini. Kita atur, kita lihat di buku panduan petunjuknya. Nah, POM 1 ini captionnya kita atur menjadi captionnya kita atur menjadi latihan 3. Satu kita enter. Nah, satu namanya kita ubah menjadi F latihan 3. Nah, ingat ini jangan ada spasi ya ketika kita menuliskan F latihan 3 ini. Yang selanjutnya apa? Kita atur posisinya. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk mengatur ketika program dijalankan berada di tengah layar, yaitu kita menggunakan desktop center. Nah, setelah itu kita atur border style-nya. Border style-nya kita atur, kita cek dulu. Nah, ini ya, kita atur menjadi BS dialog. Nah, nanti kita bisa perhatikan ya, kenapa kita menggunakan BS dialog. Nanti kalau kita biasa kita lihat program, di sini ada tombol merah X, minimize sama maximis. Nah, ini gunanya untuk mengaktifkan tombol close. Kita gunakan BS dialog. Nah, setelah itu colornya kita ganti. Colornya kita ubah menjadi CL sky blue. Mana coba kita cek.
Nah ini ya kita atur menjadi, teman-teman kalau praktis silahkan warnanya bebas ya, pilih aja salah satu warna yang menurut kalian suka ya. Kalau sudah kita atur seperti ini, kita simpan dulu programnya. Caranya file, save all. Nah sekarang kita tentukan folder kita menyimpan programnya. Kalau saya di drive D, teman-teman bisa tentukan sendiri untuk menyimpan program yang dikerjakan. Kita bikin folder dulu, latihan 2, latihan 3. Nah itu kita simpan di dalam folder ini. Nah jangan lupa unit 1 ini kita simpan menjadi OF latihan 3. Setelah itu kita pilih save. Nah projectnya kita simpan menjadi latihan 3. Jadi bedakan ya antara unit dengan projectnya. Kalau sudah, kita tambahkan label 1. Label 1 berada di tab standar. Kita buka tab standar. Nah sini ada label 1. Caranya kita pilih aja, kita klik kiri, tahan, terus drag ke form ini. Nah dia otomatis ya. Label 1, tambahkan lagi label 2, label 3, label 4, label 5, label 6, setelah itu kita tambahkan label 7 dan label 6, 7, label 8. Satu ya agak kejauhan, kalau kejauhan kita rapikan. Label 1, 2, 3, 5, 6. 6 ini kita agak jauhkan. Saya itu label 7, label 8. Selanjutnya kita tambahkan edit 1, edit 2. Ya edit 2-nya di label 3, edit 1-nya di label 1. Nah, setelah itu radio button. Nah, di sini ada di radio button. Kita tambahkan radio button 1, kita tambahkan radio button 2. Selanjutnya kita tambahkan di combo box di label 5. Setelah itu kita tambahkan listbox. Listboxnya masih di tab standar.
Nah, setelah itu kita tambahkan yang terakhir memo ya. Kita tambahkan tim memo di label 7. Di label 8 kita tambahkan edit 3. Nah, kita bisa geser ya lebarnya ini. Caranya taruh aja kursor di di sini, nanti ada garis panah, baru ditahan dan geser ke kanan. Terakhir kita tambahkan button 1, button 2, button 3. Nah, jadi kita punya 3 button. Nah, kalau sudah kita desain seperti ini, sekarang kita coba ya, kita pilih run di sini. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang muncul output dari program itu. Label 1 sampai 8 masih kosong, edit 1, edit 2, button 1 sampai 3 masih kosong. Nah, di sini sudah kelihatan ya, kita penggunaan border style-nya tadi kita menggunakan BS dialog. Nah, itu gunanya untuk kita cuma menampilkan tombol close pada program. Nah, nanti tombol 3 ini digunakan untuk menutup aplikasinya. Kita close dulu ini sebelum melanjutkan. Nah, sampai tahap ini teman-teman sambil tekan Ctrl S ya untuk menyimpan, agar nanti ketika ada error komputernya atau laptopnya, program kita sudah tersimpan. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa lihat di langkah ke-6 pada modul halaman 21, yaitu kita membuat event on create pada form 1. Nah, ini apa fungsinya? Ini digunakan untuk merubah yang ada tampilan setiap form ini. Nah, jadi kita pilih dulu di sini. Kita pilih. Nah, sekarang kursor saya ini berada di button 3. Nah, yang harus kita lakukan itu merubah form latihannya. Nah, sekarang kita aktifkan formnya. Kita pilih di sini ada F latihan 3. Nah, kita klik dulu sini. Nah, sekarang kursor kita berada di formnya ini, bukan berada di button 3. Nah, sekarang pilih lihat di objek inspektor ini, ada di sini properties dan event. Nah, teman-teman pilih event, cari di sini namanya event on create. Nah, sekarang double klik di event on create ini. Nah, sekarang tampilannya akan berubah seperti di layar ini. Nah, di sini kita gunakan untuk merubah label 1 sampai 8, merubah tulisan label 1 sampai label 8. Nah, sekarang buka di modul di halaman 22. Nah, ini kode-kode program yang digunakan untuk merubah tampilan. Nah, yang pertama di sini kita lihat garis 2, garis slash 2 yang berwarna hijau ini, keterangannya tidak akan dieksekusi oleh program. Nah, jadi kalau kita mau menuliskan perintah biar program tidak mengenali isinya, kita tuliskan tanda slash 2
baru kasih keterangan yang kita tuliskannya. Nah di sini tambahkan C2 keterangannya untuk membersihkan layar, membersihkan form gitu ya. Nah yang kita bersihkan apa? Di sini ada edit 1, edit 2, memo, dan edit 3 sama combo. Nah di sini ketika kita jalankan tadi program akan muncul. Coba kita tes dulu hasilnya. Nah jika kita jalankan di sini akan muncul edit 1, edit 2, memo 1, edit 3, dan combo box 1. Nah yang kita inginkan ketika program itu dijalankan, tulisan edit 1 sampai edit 3 ini kosong di sana. Jadi perintahnya kita tuliskan, tadi kita mau menghilangkan edit 1 ya. Edit 1 titik, untuk menghapus itu berarti kita berikan perintah clear. Nah berarti edit 1 ketika kita jalankan programnya, tulisan edit 1-nya akan berubah, akan kosong. Nah ini ya, ini edit 1 kita tambahkan perintah clear, fungsinya untuk menghapus output dari program. Nah sekarang kita tambahkan edit 2, terus kita berikan perintah clear titik koma, edit 2 terus apa, memo 1, kita perintah clear titik koma, terus edit 3 clear. Nah sekarang kita coba programnya. Nah di sini edit 1, edit 2, memo semuanya sudah kosong. Nah di sini masih tertulis menjadi latihan 3. Sekarang kita kembali ke desain. Nah sekarang kita mengatur label 1, captionnya daftar riwayat hidup. Nah nanti label 1 ini ketika kita jalan programnya akan berubah menjadi daftar riwayat hidup. Nah sekarang kita tuliskan. Cara mudah menuliskan gimana? Tulis label LA terus kita kontrol spasi. Nanti akan muncul label 1. Setelah itu kita pilih titik. Kita mau untuk apa? Mengubah captionnya. Kalau sebelumnya kita menuliskan captionnya ini lewat properties. Nah sekarang kita lewat program. Jadi label 1 titik caption spasi titik 2 sama dengan tanda petik 1. Baru kita tuliskan daftar riwayat hidup. Selanjutnya apa? Label masih dengan label 1. Label 1 kita atur posisinya. Alignment-nya kita atur. Titik 2 sama dengan kita atur menjadi kata tengah. Task center. Nah, di sini ya, task center. Terus label 1 lagi kita atur fontnya ya. Kita atur fontnya
sorry salah, kita atur fontnya. Kita atur font name-nya ya. Kita atur fontnya. Ini salah satu nama font ya, kita atur titik koma. Nah setelah itu kita atur size-nya, label titik font size. Kita atur menjadi 18. Nah di sini tadi ketinggalan font name ya. Nah sekarang label 2 kita atur menjadi, captionnya kita atur menjadi nama. Label 3 captionnya kita atur menjadi tempat tanggal lahir. Tempat, kita kasih koma. Tempat tanggal lahir. Nah kan kita bisa coba ya hasilnya. Oh di sini ketinggalan titik 2-nya. Nah sekarang bisa kita lihat di sini daftar riwayat. Label 1 tadi berubah menjadi daftar riwayat hidup, label 2 berubah menjadi nama, label 3-nya menjadi tempat tanggal lahir. Nah kita ini tulisannya masih kurang rapi, nanti kita bisa geser ke kanan lagi untuk label 3-nya. Nah jangan lupa kita simpan dulu ya. Ya kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke label 4 ya. Ini untuk menampilkan tanggal sekarang. Nah, kita menggunakan kita belum tambahkan di sini, kita lupa menambahkan data time picker. Kita geser dulu ini 2-nya. Data time picker itu berada di Win32. Kita pilih Win32, kita cari di sini data time picker. Nah ini ya, tambahkan di sini. Nah, ini kita bisa geser ya. Kalau kebesaran nanti bisa kita kecilkan. Nah ini bisa kita rapikan, kita geser.
simpan dulu ya. Nah, kita masih kembali ke form 3 tadi. Kita tetap ke event on create, pilih event, pilih on create ya. Nah, kita masuk ke sini, kita kembali ke sini lagi, kita tambahkan kode program. Nah, sekarang kita masuk ke label 4. Captionnya kita atur menjadi titik 2 sama dengan jenis kelamin ya. Nah, label 4 ini kita gunakan untuk mengatur jenis kelamin. Ya, di sini ketinggalan tanda titik 2. Terus radio buttonnya, radio button 1, captionnya kita ganti menjadi pria. Nah, radio button 2, captionnya kita atur menjadi wanita. Nah, sekarang masuk ke label 5. Captionnya kita atur menjadi agama. Nah, sekarang kita menambahkan pilihan pada combo box. Nah, kita pilih ya. Combo box 1, itemnya kita atur item add, atur menjadi Islam. Nah, jadi kita tidak perlu kita mengetikkan satu-satu ya, tinggal kita copy paste aja ini. Combo box 1 ada pilihannya 5, 1, 3, 4, 5. Nah, sekarang cukup kita ganti isiannya ini. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, sama Buddha. Nah, sekarang kita atur stylenya ya. Combo box 1 stylenya menjadi CS dropless ya, CS dropless. Nah, jadi ini digunakan nanti dia berurutan dari yang pertama sampai dengan terakhir, yaitu Islam dan Buddha. Nah, sampai ini bisa kita lihat ya hasilnya. Nah, tadi kita di sini menambahkan pria atau wanita ya, agama. Nah, di sini ada combo box-nya muncul ya, Islam, Buddha. Nah, setelah ini jangan lupa ya, ini di close lagi. Nah, sambil disimpan ya hasil pengerjaan kita biar tidak terjadi error. Nah, sekarang kita menambahkan label 6, captionnya menjadi pekerjaan. Nah, setelah itu kita menambahkan list box ya, list box 1, titik item juga, tambahkan add. Nah, di sini kita atur menjadi PNS.
Nah, tinggal kita copy paste ini ya. Ada 6 ya, 7 2. Nah, jadi biar kita mempercepat dalam pengetikan. Swasta, TNI, Polri, petani atau nelayan, yang terakhir lainnya ya. Sekarang kita atur list box-nya lagi. List box sorted-nya menjadi true. Titik, koma. Nah, ini nanti fungsinya biar kita klik yang lain tidak akan mengikut klik yang lain ya. Nah, sekarang kita mengatur label 7. Captionnya kita ganti menjadi alamat. Label 8, captionnya kita ganti menjadi kode pos. Jadi koma ya, di atas ketinggalan tanda petik, titik koma, tanda petik. Nah, sekarang kita edit 3, titik linksnya maksimal linknya menjadi 5. Nah, kenapa kita atur edit 3 ini maksimal linknya menjadi 5? Nah, karena kata-kata kode pos di Indonesia itu angkanya 5 digit. Nah, sekarang kita atur button 1 ya. Button 1 kita ganti captionnya menjadi save ya, atau simpan. Nah, button 2 captionnya kita ganti menjadi reset. Nah, nanti ini gunanya menghapus ya, misalkan ada kesalahan inputan kita bisa menghapusnya. Nah, kita button 3 captionnya kita ganti menjadi cancel, close ya. Nah, sekarang kita simpan programnya dan kita cek hasilnya. Nah, semuanya sudah berubah ya. Di sini combo box-nya sudah terisi, pekerjaannya sudah terisi, alamatnya, kode posnya. Di sini buttonnya juga berubah menjadi save, reset, dan close. Nah, desainnya sudah fix semuanya. Kalau pertemuan sebelumnya kita mengatur label ini lewat komponen properties. Nah, sekarang pada pertemuan ini mengatur komponen label edit ini kita menggunakan perintah. Nah, sekarang tinggal kita menambahkan fungsi pada button 1, button 2, atau button 3. Nanti button 1 ini fungsinya untuk menyimpan, button 2 ini fungsinya untuk mereset, misalkan kita salah tulis, nanti dikembalikan di awal. Button 3 ini untuk menutup aplikasi. Nah, sekarang teman-teman buka di halaman
23. Coba lihat di modul ya. Nah, sekarang kita buat prosedur reset POM dulu untuk menghapus isian POM dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, caranya apa? Di sini jelas ya. Kita buka dulu kembali ke program kode ini ya. Kita masuk ke privat. Nah, di sini ada privat deklarasi. Nah, di sini kita tuliskan prosedur reset POM. Nah, titik koma. Setelah itu apa? Kita tekan Ctrl Shift C pada keyboard. Nah, nanti akan masuk ke prosedur baru. Nah, di sini masih kosong. Nah, di sini kita tuliskan untuk menghapus, jadi edit 1. Yang akan kita hapus apa? Edit 1. Teksnya titik 2 kita kosongkan ya, tanda petik 2. Setelah itu edit 2, teksnya kita kosongkan lagi. Nah, setelah itu tempekernya, date-nya kita atur menjadi tanggal sekarang ya, tanggal sekarang. Ketika kita jalan ke programnya akan berubah sesuai tanggal sekarang. Nah, setelah itu memo 1, teksnya kita kosongkan juga. Edit 3, teksnya kita kosongkan. Nah, simpan lagi ya. Nah, sekarang kita kembali ke desain. Nah, sekarang kita buat event on click pada button 1. Nah, ini nanti ada keterangan pesan terima kasih edit 1, terima kasih Anda telah mengisi daftar riwayat hidup. Nah, jadi kita tuliskan kode program ini. Buat event on click pada button 1. Kita pilih button 1, kita pilih event. Kita di sini ada namanya on click. Double klik ya. Nah, di sini kita tuliskan perintah show message ini ya. Nah, setelah itu terima kasih tanda petik tambah edit 1, teks tambah pagar 13 tambah Anda, kita berikan informasi Anda telah mengisi daftar riwayat hidup. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, di sini kita tuliskan nama Muhammad Bahid, tempat lahir Amuntai. Kita atur tanggalnya menjadi tanggal tahun 16/04/1989. Nah, sini pria kita pilih agama Islam, pekerjaan. Oh, di sini kita bisa tambahkan lah nanti pekerjaan. Nah, sini kita pilih aja lain-lain. Alamat Banjarmasin, kode pos misalkan
misalkan 70125. Nah, setelah itu kita tekan tombol simpan. Nah, terima kasih Bahit, Anda telah mengisi daftar riwayat hidup. Oke. Nah, di sini misalkan kita mau mereset, nah di sini belum bisa ya. Di sini close juga belum bisa. Kita close lagi. Nah, kita tambahkan lagi perintah di button 2. Kita tambahkan sini event on click. Nah, sekarang kita tuliskan ini ya, edit 1 set focus reset POM. Edit 1 set fokus. Nah, ini apa gunanya? Ini nanti gunanya ketika kita tekan tombol reset, kursor kita itu berada di edit 1. Terus kita aktifkan reset POM yang tadi kita buat, yaitu untuk menghapus isian pada edit 1 sampai edit 3. Nah, setelah itu kita kembali ke button 3. Kita pilih klik, event on click, kita isikan aplikasi. Kita tidak perlu menulis semuanya, kita cukup tuliskan kontrol spasi ya. Aplikasi kita pilih terminate. Nah, ini gunanya untuk menutup aplikasi. Nah, sekarang kita coba ya. Oh ya, sorry, ininya titik komanya belum keisi ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, kita isikan nama Muhammad Bahit, tempat lahir Amuntai. Di sini kita isi 16/04/1989. Kriteria agama Islam, pekerjaan kita pilih lain-lain karena di sini ada sebagai dosa alamat Banjarmasin, kode pos 7172 70. Ini ya. Sekarang kita buka tombol simpan. Nah, misalkan kayak mau membuat baru lagi, tekan tombol reset. Nah, tadi ada kita tuliskan set focus ya di sini ya, edit 1 set focus. Nah, itu gunanya biar kursor kita berada di edit 1 ini. Nah, terus di sini kita bisa temukan tombol close. Nah, maka aplikasi menutup sendiri. Nah, selanjutnya kita simpan hasil dari program kita. Nah, selanjutnya mungkin sampai itu dulu pertemuan kita atau materi terkait tentang penulisan daftar riwayat hidup.